Gendis Ayu bagian ke-14. Gendis, selamat pagi. Kamu habis menangis ya? Semoga bunga yang aku selipkan di jendela bisa membuatmu tersenyum ya. Sapanya manis sambil tersenyum. Tanpa menunggu jawaban Gendis, Panji kembali mengatur penataan barang di mobil truk. Seolah sapaannya memang hanya basa-basi yang tidak butuh jawaban. Gendis tertegun dan tercekat. Dia salah. Panji benar-benar telah melupakannya. Harapan yang tadinya sempat meletup, padam seketika. Panji meletakkan bunga itu untuk sekedar menghiburnya, bukan karena perasaannya yang kembali bersemi. Terdiam, Gendis kembali memasuki pendopo. Pak Harjo yang sedang membantu para pemuda KKN berbenah menoleh melihat putrinya. Raut wajah Gendis sangat sedih, bahkan nyaris menangis. Namun Gendis langsung berlari ke kamarnya. Pak Harjo segera mengejar putrinya. Sejak kejadian kala itu, baru kali ini dirinya melihat Gendis menangis. Melihat betapa sedih hati putrinya, membuat batin Pak Harjo sangat hancur. Sebagai bapaknya, ia bahkan tidak bisa berbuat banyak untuk sekedar menenangkan hati Gendis. Perlahan dielusnya rambut hitam Gendis yang sedang terisak. 2 tahun kemudian. Nduk Cahayu, sudah 3 kali ini kamu menolak ketika ada pemuda yang hendak melamarmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin berumah tangga? Tanya Bu Harjo. Ngapunten nggih Bu jawab Gendis tersenyum. Baru siang tadi rumahnya menerima tamu dari kota yang berniat ingin melamar Gendis. Namun lagi-lagi hanya gelengan kepala yang Gendis berikan. Bu Harjo dan Pak Harjo pun tidak bisa berbuat banyak, apalagi memaksa kehendak putrinya. Mereka hanya bisa mengucapkan 1000 maaf kepada siapa saja yang pernah datang untuk melamar Gendis. Ora elok lunduk, seorang anak perawan menolak pemuda yang melamarnya, apalagi sampai berkali-kali, ujar Bu Harjo. Lagi-lagi hanya dibalas senyum pahit Gendis. Entahlah, hatinya terasa hampa semenjak kepergian Panji. Separuh dirinya seperti dibawa serta pemuda itu. Tak ada lagi keinginan untuk membuka hati kepada siapapun. Bahkan saat melihat kakaknya Nawang menikah dengan Abimana, tak membuat hatinya bergeming untuk mulai sebuah rajutan cinta agar dirinya bisa segera menyusul Nawang. Hatinya begitu kosong tak bernyawa. Panji benar-benar seperti membawa serta jiwanya kala itu. Namun hatinya sedikit tergerak ketika melihat bapak dan ibunya. Apalagi di desanya, gadis seusia Gendis hanya ada beberapa orang saja yang belum menikah. Ketika berkumpul dengan kerabat, pertanyaan kapan Gendis akan menikah selalu menjadi bahasan. Apalagi kakaknya yang berusia tak jauh dari Gendis sudah mempunyai seorang putra. Itu membuat ganjalan tersendiri untuk Gendis. Dia ingin membahagiakan bapak ibunya di usia tua mereka. Namun, saat ada pemuda yang berniat meminangnya, hatinya seperti berontak tidak menerima. Padahal, sebagai anak kepala desa, para pemuda yang datang melamarnya juga bukan pemuda sembarangan. Nama baik Pak Lurah Harjo dan kecantikan Gendis sudah tersohor sampai kota sana. Namun mereka harus menelan kecewa kalau Gendis hanya menggelengkan kepala. Dis, Ajeng boleh nanya enggak? Tanya Ajeng sambil tangannya asik mencuci. Apa Jeng? Jawab Gendis tanpa menoleh ke arah Ajeng. Tangannya juga tengah sibuk memucek kain. Kamu masih ingat ya sama Mas Panji? Tanya Ajeng hati-hati. Gendis menghentikan aktivitasnya, memandang sahabatnya, kemudian menghela nafas panjang. Kenapa Jeng kok tiba-tiba nanya itu? Tanya Gendis lirih. Ada nyeri di hatinya. Nggak apa-apa sih Gendis, jawab Ajeng. Tenane, kata Gendis memastikan. Nganu Gendis, tapi aja nesu ya. Alah, emangnya kamu pernah lihat aku marah kok? Iya sih Gendis. Gini, kemarin kata mamaku, kamu habis dilamar sama insinyur dari kota sana ya, tapi kamu nolak. Oh, kata Gendis datar. Bener kan Dis?
"Iya Jeng," jawab gendis lirih. Ajeng manggut-manggut, lalu ditatapnya wajah ayu gendis. Gadis manis itu seperti menyimpan sesuatu di hatinya. "Berarti sudah 3 kali ini kamu nolak pas ada pemuda yang lamar, Yondis?" Gendis cuma terdiam. Pernah didengarnya, jika seorang gadis menolak lamaran pria, dia akan susah lagi dapat jodohnya. Tapi bagi Gendis, apalah arti omongan orang? Karena yang dia yakini, jodoh, maut, dan rezeki itu sudah ada yang mengatur. Mereka akan datang di waktu dan saat yang tepat. Bahkan ketika orang mulai punya patokan seharusnya sudah, apa daya jika yang kuasa belum mengizinkannya? "Aku juga nggak tahu, Jeng. Hatiku merasa belum siap saja." "Oh ya, mamamu kata siapa tuh?" "Ibumu yang cerita, Dis. Kata mama, Bulurah nangis." Ajeng buru-buru menutup mulutnya. Gendis sempat menangkap apa yang Ajeng katakan. Namun, gadis yang merasa keceplosan itu membuang mukanya. "Sudah Yondis," kata Ajeng segera. Gendis termenung di kamarnya. Rumahnya sepi sekarang. Mbak Nawang dan anaknya ikut Mas Abimana ke kota. Semenjak menikah, Mas Abimana langsung membawa Nawang ke kota. Bapaknya di balai desa dan ibunya tampak sedang menyulam di pendopo bersama ibu-ibu yang lain. Gendis sedang memikirkan kata-kata Ajeng tadi pagi. Benarkah ibunya menangis saat bercerita jika dirinya menolak lagi lamaran pemuda yang datang ke rumahnya? Kecewakah ibunya dengan sikapnya itu? Sudahkah ibunya ingin menimang cucu darinya? Kan sudah ada Dimas, anak Mbak Nawang, bisik hati Gendis. Atau apakah orang tuanya malu karena harus menolak lamaran yang datang? Bukankah memang tidak sopan kalau menolak lamaran? Bukankah usianya sudah cukup untuk menikah? Sebenarnya apa yang aku tunggu, bisik hati Gendis. Tapi aku tidak kenal dengan pemuda yang melamarku. Bukankah cinta bisa datang karena terbiasa? Banyak sekali pertanyaan yang berkelebat di pikiran Gendis. Lalu perlahan wajah Panji kembali menari di benaknya. Rindu sekali rasanya ingin berjumpa dengan pemuda tampan itu. Di manakah gerangan Panji? Semenjak pamit pagi itu, tak lagi dijumpainya sosok pemilik hatinya. Bahkan ketika beberapa dari pemuda KKN berkunjung ke desa lagi, tak ada Panji di sana. Benarkah Panji sudah tidak mengingat apapun tentang dirinya? Tahukah dia bahwa Gendis sampai saat ini masih sangat memujanya? Namanya pun selalu serta saat dirinya berdoa. Bukankah karena dirinya pula semua lamaran itu ditolaknya? Panji jugalah alasan kenapa dirinya tak juga membuka hati kepada siapapun. Namun sesungguhnya, apakah Panji juga mengingatnya? 2 tahun ini, bahkan tak sekalipun Gendis dengar tentangnya. Tapi kenapa rasa cinta di hati ini tak juga sirna? Pening kepala Gendis memikirkan perdebatan di batinnya. "Ji, benar kan Panji?" teriak Galih mengagetkan sosok yang sedang asik menyesap secangkir kopi di sebuah kedai kopi. "Galih, astaga Galih," kata Panji seraya memeluk erat tubuh sahabatnya itu. "Ji, kamu makin ganteng aja ya. Dan ini wih, Insinyur Panji Bramantyo. Jos tenan," kata Galih riang saat mengeja nemtek di baju Panji. "Bisa aja kamu. Kerja di mana kamu sekarang deh?" "Aku sekarang di kantor kecamatan, Ji. Biasa, bantu ini itu," katanya sambil terkekeh. Pembicaraan menjadi semakin hangat setelah itu. Mereka bernostalgia masa kuliah dulu, saling menertawakan kekonyolan masa muda mereka. Akhirnya mereka berpisah setelah sebelumnya saling bertukar alamat dan berjanji akan saling mengunjungi. Setelah pertemuan dengan Galih siang itu, Panji mendadak ingin membongkar lagi barang-barang masa kuliah dulu. Sebuah album foto dengan judul KKN Somawangi menarik perhatiannya. Dibukanya album foto itu perlahan, terlihat senyum ceria dirinya dan kawan-kawannya kala itu.
beberapa panorama desa Sumawangi, dan pendopo tempat mereka biasa bercanda. Senyum ramah warga desa serta gambaran kegiatan mereka yang membumi. Lalu, matanya tertumbuk pada sosok gadis berkebaya motif bunga-bunga kecil yang tampak tertunduk malu. Rupanya itu foto saat penyambutan dirinya dan kawan-kawannya dulu pertama kali datang ke desa. Terlihat dua gadis berparas cantik dengan dandanan serupa di sana. Di sampingnya berdiri seorang ibu yang diingatnya sebagai Ibu Lurah. Di sebelah kanan tampak seorang laki-laki berkumis dengan senyum hangat. Pak Lurah, Bisiknya sambil mengusap lembut foto itu. Di halaman selanjutnya didominasi oleh gambar seorang gadis desa yang sangat manis. Tampak ekspresi alami beberapa pose di situ. Gambar itu memang diambil tanpa sepengetahuan modelnya. Gadis dengan paras teduh lagi anggun itu mengusik hatinya. Jelas teringat olehnya, gadis itu bernama Gendis. Namun alasan kenapa ada banyak gambar dirinya di album itu masih menjadi tanda tanya. Segera kepalanya merencanakan untuk mengunjungi Galih. Siapa tahu dia mempunyai jawaban atas tanda tanya di kepalanya. Bersambung ke bagian 15.